Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Robi Kurniawan. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman agar tidak mudah termakan oleh tipuan penipu yang melalui telepon. Nah, saya berbagi sharing karena entah kenapa nomor saya itu nomor yang sering banget dihubungi sama penipu-penipu. Jadi saya udah banyak paham pola mereka. Mungkin ya karena kadang sebagian nggak sempat saya videoin, jadi hanya 2 yang sebelumnya sempat saya upload ke YouTube. Baik, kita langsung ke tipsnya. Yang pertama, jangan terlalu percaya jika kalian dinyatakan sebagai pemenang sebuah undian. Nah, jadi kalau misal ditelepon menang, jadi jangan percaya dulu. Kebanyakan kalau orang menelpon pemenang, mereka mengatakan ditelepon dari perusahaan yang di pusat. Nah, jika kalian misalnya bukan di daerah Jakarta, kalian bisa memastikan ke kantor cabang terdekat, karena pada dasarnya semua lomba atau hadiah undian itu kalau perusahaan besar pasti diwakilkan oleh kantor cabangnya. Nggak pernah dari kantor-kantor pusat langsung nelpon, langsung memberikan hadiah untuk transfer. Itu hampir jarang lah. Untuk meyakinkan, mereka biasanya menyampaikan bahwa mereka dari kantor inilah, kantor itulah, terus pengundian pemenang ini tadi malam sudah ditayangkan di stasiun TV ini. Nah, itu biasanya cara mereka agar kita semakin percaya dengan undian mereka. Yang harus Anda perhatikan di sini bahwa pastikan Anda tidak pernah mengikuti undian tersebut, atau Anda tidak pernah mempunyai rekening di bank tersebut. Kadang-kadang misalnya dari bank A, tiba-tiba Anda mendapat undian padahal rekening Anda di bank B, kan nggak mungkin. Yang tadi biasa selalu diwakilkan kantor cabang. Jadi untuk memastikannya, Anda bisa datang ke kantor cabang setempat. Jadi jangan langsung mengiyakan hadiah yang ditawarkan dari penelpon tersebut. Oke, yang kedua, jangan pernah menyebutkan identitas Anda atau nama keluarga Anda kepada penelpon. Nah, biasanya yang nelpon akan mengaku sebagai teman. Dia akan mengaku sebagai teman dan mengumpan kita untuk menyebutkan nama temannya. Itu satu. Jadi saat kita menyebutkan temannya, dia akan mengiyakannya. Jadi seakan-akan penelpon dan kita itu teman dekat. Jadi kita langsung tertipu. Juga biasanya mereka akan berperan sebagai customer service. Dia akan menanyakan nama kita terlebih dahulu. Maaf, dengan bapak siapa, dengan ibu siapa. Saat kita menyebutkan nama, berarti dia akan meyakinkan nama itu akan dipakainya sebagai data. Nah, baik bapak, ini Anda mendapatkan hadiah ini. Jadi jangan menyebutkan nama dulu. Terus juga jangan menyebutkan nama anak. Nah, ada motif penelpon yang seperti penipuan kecelakaan. Bapak, ibu, anak Anda sedang kecelakaan. Kalau kita langsung nyebut anak kita, nama anak kita, nah dia akan menggunakan itu seolah-olah benar anak kita. Jadi kadang-kadang orang yang ditelepon tuh nggak nyadar, dia tahu nama anak saya padahal dia menyebutnya duluan. Juga ada yang penelpon berperan sebagai anggota kepolisian, menangkap anak Anda sedang ditangkap di jalan membawa barang bukti narkoba, ya. Jadi saat kita menyebutkan namanya, nama anak kita, nah maka nama itu akan ia manfaatkan untuk meyakinkan kita bahwa yang berada di sebelah dia adalah anak kita. Begitu juga dengan yang biasa penipuan korban kecelakaan di rumah sakit. Nah, tipsnya, jika ada yang menanyakan nama Anda atau nama anak Anda, maka coba pertama kali Anda sebutkan nama orang yang di dekat Anda. Misalnya di sebelah Anda ada namanya Joko yang tinggi hitam, misal gitu kan. Misalnya nanya teman, kenal nggak sama aku? Oh, Joko ya, yang tinggi hitam gitu kan.
Betul katanya, ya sudah jelas dia nipu karena yang Joko ada di sebelah kita. Begitu juga nanya anak kita, coba aja ganti dengan nama yang lain. Nah, itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah penipu. Tips yang ketiga, jangan mau jika Anda disuruh pergi ke ATM. Karena rata-rata, bukan rata-rata sih, orang yang mengirimkan hadiah berupa uang itu tidak pernah kita harus datang ke ATM dan nyolokin kartu ATM kita sendiri. Nah, itu sudah jelas bahwa mereka mau menguras isi dalam kartu ATM kita, bukan mau memberikan uang ke kita. Yang keempat, jangan mau Anda mentransfer uang sebagai pajak hadiah. Biasanya kalau hadiahnya berupa uang, minta aja langsung coba potong pajaknya dari hadiah tersebut. Atau kalau misalnya hadiahnya dia bilang berupa mobil, ya udah balik ke yang tadi pertama, pastikan dulu di kantor cabang terdekat. Apalagi nih kalau mereka mencoba nyuruh kita ngisi pulsa, nah itu sangat tidak mungkin. Yang kelima, usahakan saat Anda menerima telepon, Anda tidak sendirian. Penelpon biasanya akan memanfaatkan kepanikan kita. Jadi saat kita dikasih hadiah, saat kita lagi susah, kita dapat hadiah, kita panik. Atau saat kita lagi tiba-tiba tenang, kita ditelepon keluarga kita kecelakaan atau terkena kasus sesuatu, kita panik. Nah, dia akan mengusahakan menelpon kita secara terus-menerus tanpa membiarkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya itu telepon ini jangan ditutup, Bapak Ibu langsung transfer uangnya sekarang juga. Nah, itu mereka akan mengusahakan itu. Jadi tutup teleponnya, konsultasi dengan orang terdekat. Yang keenam, usahakan selalu memberi kabar Anda ya kepada keluarga Anda. Jadi misalnya Anda keluar atau Anda tinggal jauh dari orang tua, usahakan selalu memberi kabar. Memberi kabar, memberikan nomor kontak alternatif untuk mencari tahu informasi tentang Anda. Jadi selain nomor HP Anda pribadi, berikan nomor telepon teman terdekat. Juga berikan nomor telepon kantor tempat Anda bekerja. Nah, ini saya pernah ketemu juga kasus teman saya sendiri. Kasusnya mungkin ini tipe-tipe penipu yang benar-benar melakukan riset ya. Jadi dia ditelepon, suaminya juga ditelepon, menyatakan bahwa telepon itu berasal dari kepolisian, bahwa nomor teleponnya diduplikat untuk digunakan transaksi narkoba, jadi harap mematikan teleponnya selama 30 menit. Nah, setelah kalian mematikan telepon ya, maka yang tujuan penipuan itu bukan ke Anda, akan ke orang tua Anda yang di tempat yang berbeda. Orang tua Anda akan ditelepon bahwa Anda kecelakaan atau gimana. Nah, di situ orang tua Anda akan menghubungi Anda atau menghubungi suami Anda atau istri Anda, dan semua telepon tidak aktif. Maka mereka akan panik dan langsung percaya dengan penipu. Jadi berikan nomor telepon tempat Anda bekerja. Jadi orang tua Anda akan bisa menghubungi Anda selain ke nomor ponsel Anda sendiri. Ketujuh, jangan memberikan nomor kartu ATM Anda ya, nomor kartu ATM, tahun berlakunya, dan kode security yang ada di belakang ATM yang 3 angka. Nah, jika kartu itu sempat Anda informasi kartu itu sempat Anda berikan, maka kartu itu akan langsung bisa dipakai oleh mereka. Biasa ini juga mengaku sebagai customer service ya. Kadang-kadang juga saat kita ATM kita tertelan oleh mesin ATM ya, kartu ATM kita, jadi mungkin kita panik, kita menelpon salah, atau ada yang langsung mengaku sebagai customer service menelpon kita. Itu biasanya penipuan yang sudah ada orangnya di dekat kita. Jadi dia akan berusaha minta PIN ATM kita juga. Berarti kalau dia minta PIN ATM kita, berarti kartu ATM kita sudah dia ambil. Kemudian yang ke-8 yang agak sering akhir-akhir ini yaitu jangan memberikan SMS kode OTP ke orang lain ya. Misalnya tiba-tiba ada SMS dari aplikasi Gojek, ada SMS dari aplikasi pendanaan lainnya seperti Dana.
biasanya mereka akan coba mengacak ya nomor handphone kita apakah terdaftar di Gojek. Mereka akan coba login, dan saat login ganti password itu akan kirim kode OTP ke kita. Nah, dia akan menelpon kita berpura-pura sebagai customer service atau berpura-pura sebagai orang yang menawarkan mengirim hadiah, dan tolong kirimkan kode OTP yang kami berikan. Kami dari Gojek, kami tadi mengirim konfirmasi angka OTP untuk memastikannya, coba Anda kirimkan angkanya ke kita. Nah, di situ mereka akan bisa login ke akun kita dan akan menguras saldo di dalam GoPay kita. Dan yang terakhir itu pahami gaya bicara penipu. Biasanya penipu yang lewat telepon itu nada bicaranya sama seperti itu semua. Dia akan berusaha omongannya seperti sales ya. Dia akan berbicara secara cepat. Nah, karena memang bicara cepat itu akan membuat kita panik ya, membuat kita nggak sempat memotong pembicaraan mereka. Itu pengalaman saya sih, rata-rata setiap yang nelpon kalau udah nadanya seperti itu, saya pastikan dia penipu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.